Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota dan salah satunya saya sendiri yang bernama Dandi Satya Wahyudi dengan NIM D1A2201003 dan yang selanjutnya ada teman saya yang bernama Sherly Agristi dengan NIM D1A2201058. Selanjutnya ada Fani Aulia Dwi Lestari dengan NIM D1A2200034. Selanjutnya ada Raida Afifatul Haq dengan NIM D1A2200091. Selanjutnya ada Fitri Nurul Haq Athoyibah dengan NIM D1A2200172 dan yang terakhir ada teman saya yang bernama Muhammad Lutfi Taufik dengan NIM D1A2200079. Dan di sini saya izin memaparkan sedikit materi tentang granulomatous Wegener, merupakan suatu gangguan yang jarang di mana terjadi peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan hambatan aliran darah ke berbagai organ. Granulomatous Wegener seringkali mengenai ginjal, paru-paru, dan saluran nafas bagian atas akibat aliran darah yang tidak normal, sehingga terjadinya kerusakan. Granulomatosis Wegener ditandai dengan terbentuk jaringan peradangan yang disebut sebagai granuloma di sekitar pembuluh darah. Granulomatous Wegener biasanya hanya mengenai paru-paru tanpa ditemukan adanya gangguan di luar paru-paru. Pada keadaan ini pembuluh darah paru-paru meradang dan ditemukan kerusakan pada jaringan paru-paru. Selanjutnya ada penyebab, yaitu suatu infeksi tetapi tidak ada organisme infeksius yang ditemukan. Gangguan ini tampaknya terjadi setelah adanya suatu peradangan yang memicu timbulnya reaksi abnormal dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya terjadi peradangan dan penyempitan pembuluh darah serta terbentuknya kekompakan jaringan radang pemicu mungkin suatu infeksi. Tetapi belum ditemukan adanya infeksi spesifik tertentu sebagai penyebabnya. Granulomatosis Wegener merupakan suatu gangguan yang jarang di mana terjadi peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan hambatan aliran darah ke berbagai organ. Ditandai dengan terbentuknya jaringan peradangan yang disebut sebagai granuloma di sekitar pembuluh darah. Granulomatosis Wegener bisa hanya mengenai paru-paru tanpa ditemukan adanya gangguan di luar paru. Pada keadaan ini pembuluh darah paru-paru meradang dan ditemukan kerusakan pada jaringan paru-paru. Dan yang terakhir adanya suatu gejala. Gangguan bisa timbul secara tiba-tiba atau bertahap. Biasanya gejala awal yang muncul meliputi gangguan pada saluran pernapasan bagian atas. Misalnya hidung tersumbat, hancurnya tulang hidung, sinusitis dan nyeri pada sinus, suara serak, peradangan pada telinga bagian tengah, gejala-gejala pada paru yang bisa ditemukan seperti sesak napas, batuk, terkadang batuk darah, serta nyeri dada. Penderita bisa mengalami kesulitan bernapas akibat adanya pendarahan di dalam paru-paru. Penderita juga bisa mengalami demam, merasa tidak enak badan, serta hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sherly Agristi. Terima kasih. Dan yang terakhir adanya suatu gejala. Gangguan bisa timbul secara tiba-tiba atau bertahap. Biasanya gejala awal yang muncul meliputi gangguan pada saluran pernapasan bagian atas. Misalnya hidung tersumbat, hancurnya tulang hidung, sinusitis dan nyeri pada sinus, suara serak, peradangan pada telinga bagian tengah, gejala-gejala pada paru yang bisa ditemukan seperti sesak napas, batuk, terkadang batuk darah, serta nyeri dada. Penderita bisa mengalami kesulitan bernapas akibat adanya pendarahan di dalam paru-paru. Penderita juga bisa mengalami demam, merasa tidak enak badan, serta hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sherly Agristi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sherly Agristi, NPM D1A2200058, kelas A18C.
Saya akan menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjang diagnosis granulomatosis Wegener pulmonal. Yang pertama yaitu ada ronsen dada. Biasanya bisa menyerupai penyakit paru lainnya seperti infeksi atau kanker. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini bisa menunjang diagnosa, yaitu dengan melihat adanya autoantibody atau antibodi yang dibuat oleh tubuh untuk menyerang jaringan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu ada biopsi jaringan paru. Diagnosis bisa dipastikan dengan cara mengambil dan memeriksa contoh yang terkena jaringan biopsi. Granulomatosis Wegener merupakan penyakit yang serius dan jika tidak diobati dalam beberapa waktu bisa berakibat fatal. Penanganan ditujukan untuk menghentikan proses peradangan dengan menekan sistem kekebalan tubuh. Dengan adanya diagnosis ini dan pemberian terapi yang tepat, pemulihan bisa terjadi dalam beberapa bulan. Penanganan yang diberikan bisa berupa yang pertama, pengobatan untuk menekan sistem kekebalan tubuh, serta mengatasi gejala-gejala yang ada. Obat-obatan yang digunakan berpotensi untuk menimbulkan efek samping, misalnya menurunkan kekebalan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Maka, pengobatan harus dilakukan dengan baik dan dengan pengawasan dokter. Yang kedua yaitu ada plasmaferesis. Terapi ini dilakukan dengan cara mengambil bagian cairan darah atau plasma dan kemudian dipisahkannya dengan sel-sel darah. Sel-sel darah kemudian dikembalikan ke dalam tubuh. Di dalam tubuh akan membentuk plasma darah yang baru. Perkenalkan, nama saya Farmakologi Lestari dari Konser Sore Agak. Penyebab dari Wegener granulomatosis belum diketahui secara pasti, bahkan dipikirkan dari reaksi autoimun atau infeksi, tetapi belum terbukti secara jelas. Sebuah penelitian tertutup telah menunjukkan peningkatan interferon dan tumor nekrosis faktor yang diproduksi oleh sel T terlibat pada pasien dengan penyakit itu. Sitokin yang dihasilkan ini akhirnya mencetuskan lesi granulomatosis. Patofisiologi dari Wegener granulomatosis belum diketahui secara lengkap. Ditemukannya ANCA atau anti-neutrophil histoplasmi antibodi menunjukkan antibodi patogen tersebut dapat terlibat secara langsung dengan peradangan pembuluh darah. Bahwa pengaruh antigen yang tidak diketahui dan beberapa sitokin atau CNS-alpha dan neutrofil diaktifasi dan mengekspresikan sitoplasma dan mengekspresikan sitoplasma protase 3 atau CA3 pada permukaan sel jamur. Mengawali dari produksi antibodi anti-merah atau disebut ANCA, reaktif oksigen spesies dilepaskan dan mempengaruhi asupan dari produksi dan ANCA juga menyerang secara langsung dari pembuluh darah. Kemudian terjadi trombosis pembuluh darah. Pembentukan granuloma terbentuk secara sekunder dan membutuhkan input dari subpopulasi infeksi, mana mekanisme yang jelas belum dapat ditentukan. Sebagai tambahan, menyesuaikan dengan stadium dari penyakit, konsentrasinya masing-masing elemen vaskulitis dan granuloma dapat bervariasi. Terkadang yang lebih dominan vaskulitis, yang lain dominan dalam bentuk granuloma. Perkenalkan, nama saya Raida Farduha. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang karakteristik epidemiologi. Yang pertama ada karakteristik orang, di antaranya usia, di mana usia merupakan variabel yang penting dalam hal terjadinya gangguan fungsi paru. Semakin bertambahnya umur, terutama yang disertai dengan kondisi lingkungan yang buruk, serta kemungkinan terkena suatu penyakit, maka kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru dapat terjadi lebih besar. Seiring dengan bertambahnya umur, kapasitas paru juga akan menurun. Kapasitas paru orang berumur 30 tahun ke atas rata-rata 3.000 ml sampai 3.500 ml. Dan pada orang yang berusia 50 tahun, kapasitas paru kurang dari 3.000 ml. Yang kedua, jenis kelamin. Di mana jenis kelamin merupakan suatu variabel untuk membedakan presentasi penyakit antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, pekerjaan. Di mana polusi dari tempat kerja, misalnya debu-debu organik seperti debu sayuran dan bakteri serta jamur,
sebagainya diperkirakan mencapai 19%. Yang keempat, ada riwayat polusi udara, di mana polusi udara mempunyai pengaruh buruk pada FEP1, di mana inhalan yang paling kuat menyebabkan PPOK adalah kadmium, zinc, dan debu. Bahan asap pembakaran pabrik, tambang. Bagaimanapun, peningkatan relatif kendaraan sepeda motor di jalan raya pada dekade terakhir saat ini telah mengkhawatirkan sebagai masalah polusi udara pada banyak kota metropolitan seluruh dunia. Pada negara dengan income rendah, di mana sebagian besar rumah tangga di masyarakat menggunakan cara masak tradisional dengan minyak tanah dan kayu bakar, polusi indoor dari bahan sampah biomasa telah memberi kontribusi untuk PPOK dan penyakit kardiorespiratori pada perempuan yang tidak merokok. PPOK adalah interaksi antara faktor genetik di tubuh dengan penjana lingkungan dari bahan beracun seperti asap rokok, polusi indoor, dan outdoor. Yang kelima, ada kebiasaan merokok, di mana merokok merupakan penyebab penyakit paru obstruksi kronik terbanyak 95% kasus di negara berkembang. Perokok aktif dapat mengalami hipersekresi mukus dan obstruksi jalan napas kronik. Dilaporkan ada hubungan antara penurunan volume ekspirasi paksa detik pertama dengan jumlah, jenis, dan lamanya merokok. Studi di Cina menghasilkan risiko relatif merokok 2,47 atau sama dengan 95% CI dibagi 1,91 per dikurangi 2,94. Merokok pasif juga menyumbang terhadap simptom saluran nafas dan SOPT dengan meningkatkan kerusakan paru-paru akibat menghisap partikel dan gas-gas berbahaya. Merokok pada saat itu juga akan meningkatkan resiko terhadap janin dan mempengaruhi pertumbuhan paru-parunya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurha Kotebia, NPMD 1A220172. Izin melanjutkan. 6. Riwayat merokok. Menurut Robbins 2007, dalam Wibowo 2012, asap rokok mengandung banyak spesies oksigen reaktif, radikal bebas, yang menghabiskan mekanisme antioksidan, sehingga terjadi kerusakan jaringan. Yang ketujuh, derajat berat merokok. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 2006, derajat berat merokok dengan indeks Brickman, yaitu perkalian jumlah batang rokok yang dihisap sehari dikalikan dengan lama merokok dalam tahun. Klasifikasi perokok ialah perokok ringan 0 hingga 200 batang per tahun, perokok sedang 200 hingga 600 batang per tahun, perokok berat lebih dari 600 batang per tahun. Yang kedelapan yakni perilaku. Menurut Fatimah 2010, olahraga atau latihan fisik harus dilakukan secara teratur minimal 30 hingga 45 menit per hari, 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Selanjutnya yakni yang kesembilan, riwayat penyakit. Menurut Roja ERDKK 2007, penyakit saluran pernapasan dapat memberi kecacatan sampai pada masa dewasa. Hal itu menyebabkan terjadinya SOPT. Selanjutnya ialah karakteristik tempat. Menurut Ngahane 2015, polusi indoor yang antara lain SO2, NO2, dan CO yang dihasilkan dari memasak, zat organik yang menguap dari cat, karpet, dan rokok. Selanjutnya karakteristik waktu. Menurut Nur 2008, ada wabah penyakit menular, terjadi onset penyakit yang lambat, masa inkubasi yang panjang, episode penyakit majemuk, waktu muncul tidak jelas, hilangnya penyakit dalam waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Taufik dengan NPM D1A220079 dari kelas A18C. Selanjutnya, materi mengenai faktor pencetus penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru adalah penyakit yang mempunyai masalah kesehatan kronis yang terjadi karena paru-paru mengalami peradangan dalam jangka waktu lama. Kondisi ini dapat mengakibatkan penderitanya sulit untuk bernapas. Adapun pencetus atau pemicu terjadinya penyakit paru-paru yaitu yang pertama, kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok dalam jangka waktu yang lama. Ini menjadi faktor risiko yang paling sering menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Yang kedua yaitu terpapar polusi udara seperti debu, asap pembakaran, maupun zat kimia tertentu dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu menderita penyakit asma pada masa anak-anak.
Yang keempat yaitu kondisi genetik langka di mana tubuh kekurangan protein alpha-1 antitrypsin. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit paru terjadi pada masa anak-anak. Adapun risiko penyakit paru-paru yang pertama sesak napas, karena kondisi ini dapat memicu peradangan di saluran pernapasan yang kemudian memicu penyempitan saluran napas dan produksi lendir berlebihan. Yang kedua yaitu tidak nyaman di dada saat bernapas. Kemudian yang ketiga, selalu merasakan sakit pada dada seorang penderita penyakit paru-paru. Yang keempat yaitu bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Demikian penjelasan mengenai faktor pencetus penyakit paru-paru.